Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Juli 2025. Yang saya ambil firman Tuhan menurut 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia?" Ayat yang ke-18, lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikan perkara itu pada hari ini juga." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, khususnya di Rut 3 ayat yang pertama. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia?" Jadi tempat perlindungan kita adalah Tuhan, supaya kita bahagia. Ya, jadi ini contoh-contoh di Alkitab. Jadi kita berbahagia karena mendengar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita melakukannya di hidup kita sehari-hari dan menjadi pelaku firman. Selagi kita masih ada nafas di dunia ini. Ya. Ayat kedua, maka sekarang bukanlah Boas yang pengerjanya perempuan telah kutemui. Itu adalah sanak kita. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Ya. Jadi Boas ini punya kebun gandum. Ya. Maka itu Rut bekerja di sana. Ya. Di kebun gandum Boas. Tanpa sih disuruh dia datang bekerja, kan dia tahu Boas ini orang baik dan takut akan Tuhan. Makanya banyak pengerja-pengerja di sana. Ya. Ayat ketiga, maka mandilah dan berpula pakaian-pakaian bagusmu dan pergi ke tempat pengirikan itu. Tetapi jangan engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Ya. Jadi perempuan ini datang kepada Boas. Ya. Untuk menyenangkannya. Ya. Dia datang ke sana. Ya. Karena dia didukung. Ya. Ayat 4, jika ia membalikkan diri, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbalik. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memperhatikan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ya. Jadi Rut ini menuruti Naomi. Ya. Jadi apa yang Naomi katakan kepada Rut, dia ikut-ikut saja. Ya. Karena Naomi ini pengalaman. Jadi dia kasih tahu kepada Rut, datang kepada Boas, perhatikan dia. Pada akhirnya mereka jadi suami istri. Ya. Karena mereka sama-sama baik di mata Tuhan, sama-sama takut akan Tuhan. Ya. Ini cerita luar biasa firman Tuhan ini mengingatkan kita. Dan ini bukan cerita, tapi ini firman. Ya. Ayat 5, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Jadi Rut ini nurut kepada Naomi. Apa yang dikatakan Naomi, dia ikut. Semua berhasil. Ya. Datang ke Boas, bekerja dapat berkat. Titik terakhir jadi suami istri. Karena ada dukungan-dukungan. Ya. Jadi hidup itu harus benar-benar ya, minta petunjuk daripada Tuhan. Ayat ke-10, lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar orang-orang muda, baik miskin maupun yang kaya. Jadi Boas ini senang. Ya, bahwa Rut ini tidak tergila-gila dengan orang muda. Ya. Jadi dia lihat hati. Melihat hati orang. Baik. Ya. Makanya dia suka. Dia tertarik. Ya. Ayat 11,
oleh sebab itu anakku, janganlah takut segala yang kukatakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Jadi Ruth ini perempuan baik-baik di dalam kota. Itulah yang disampaikan kepada Boaz kepadanya. Ya, jadi perempuan baik-baik itu perlu, ya, jangan main-main kebanyakan di dunia kafe, diskotik di akhir zaman ini. Ya, walaupun banyak uang, tidak ada artinya, malah hidup tambah susut. Ya, tapi kalau kita jelipai kita di dalam Tuhan, ya itu luar biasa. Ya, susah habis itu, padahal nilainya sedikit. Ayat 13, maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Jadi masih ada penebus, maksudnya Tuhan Yesus yang menebus kamu. Itu disampaikan kepada Ruth. Ya. Jadi Boaz itu hanya manusia biasa, yang menebus itu adalah Tuhan. Ayat 14, jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boaz, jangan diketahui orang bahwa seorang perempuan datang di tempat pengiritan, dan ini rahasia. Boaz bilang sama Ruth, jangan kasih tahu kamu datang kemari malam-malam, tengah malam tidur. Ya. Jadi hubungan seperti itu, ya, berjalan lancar juga. Ya, cukup Tuhan yang tahu saja. Ayat yang 17, serta berkata, yang 6 takajilai ini diberikan kepadamu, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Jadi pulang ke mertua jangan dengan tangan hampa. Jadi Ruth ini membawa berkat, gandum banyak sekali. Ya, dikasih gandum, ya, mungkin dikasih uang juga. Ya, karena rasa suka di situ. Ayat yang 18, lalu kata mertua itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Jadi Naomi tahu bahwa sini orang baik, ya, dia memberkati mereka. Ya, tentu campur tangan Tuhan. Ya, jadi kalau kita hidup campur tangan Tuhan, semua berjalan lancar. Ya, roh ilidiki aucin, yang ada hanya berkat Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, lahir baru. Dan lain sebagainya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Sabtu tanggal 19 Juli 2025, dari 3 ayat yang pertama hingga ayat yang 18. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.